Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip ini kebal resesi. Kenapa bisa kebal resesi? Karena di tahun 2020, laba perusahaan ini malah mengalami peningkatan. Padahal seperti yang kita tahu, di tahun itu dunia mengalami krisis ekonomi. Selain itu, saham ini membagi uang gratis setiap tahun. Dalam hal ini adalah dividen. Mereka rutin membagi dividen setiap tahun dan cenderung tidak pernah absen. Saham apakah itu? Pada video ini kita akan membahas saham TLKM atau PT Telkom Indonesia. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu kinerja historis harga sahamnya. Dari data ini kita bisa melihat bahwa pada bulan Juli dan Desember, harga saham Telkom cenderung mengalami peningkatan, di mana probabilitas kenaikannya hingga 80%. Artinya, dari 10 kali kemungkinan, 8 kalinya harga saham Telkom mengalami peningkatan dan hanya 2 kali yang mengalami penurunan untuk bulan Juli dan Desember. Sebaliknya, pada bulan Agustus dan September, kinerja harga saham Telkom cenderung menurun, di mana probabilitas kenaikannya hanya 40% saja. Oke, kemudian mari kita lihat informasi umum perusahaan. Seperti yang kamu tahu, saham Telkom ini bergerak di bidang jaringan dan jasa telekomunikasi. Saham ini merupakan perusahaan terbuka BUMN, artinya dimiliki oleh negara. Kita bisa melihat kepemilikan saham TLKM, 52% dimiliki pemerintah Republik Indonesia dan hanya 47% saja yang dimiliki oleh publik. Tentu kamu sudah tahu untuk produk seperti Telkomsel, ini merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaan ini. Mari kita lihat lebih lanjut untuk komposisi pemegang sahamnya. Nah, kita lihat dulu dari kepemilikan saham untuk direksi dan komisaris. Bisa kita lihat di sini bahwa top manajemen perusahaan memiliki saham perusahaan meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Selain itu, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa nama yang tidak asing yang merupakan pemegang saham terbesar perusahaan, seperti Aksa Mandiri, Prudensial, DJS Ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian mari kita lihat kinerja terbaru saham ini. Data yang saya ambil berdasarkan tanggal 30 September 2022 atau Q3. Perusahaan memiliki total aset sebanyak 269 triliun. Angka ini turun dari tahun 2021. Jika kita lihat komposisi aset perusahaan, mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 166 triliun rupiah. Untuk komponen lainnya bisa kita lihat di sini, di mana untuk pergerakannya terlihat cukup normal. Kemudian dari sisi liabilitas, perusahaan punya liabilitas sebanyak 124 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan komposisi saldo kas perusahaan hanya berjumlah 31 triliun, sedangkan total hutangnya berjumlah 124. Artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Nah, bagaimana dari sisi ekuitas? Ekuitas perusahaan tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan di tahun 2022 ini. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2022 perusahaan mencatat ekuitas sebanyak 123 triliun, hanya naik sedikit dari tahun 2021. Mayoritas komposisi terbesar seperti biasa ada di saldo laba, belum ditentukan penggunaannya. Bagaimana dari sisi laba rugi? Perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 108 triliun yang naik tipis dibanding tahun 2021. Tapi untuk laba usahanya malah mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya biaya dan beban perusahaan naik lebih besar dibanding pendapatannya. Kita bisa lihat di sini adanya komponen yang cukup menarik atau mencolok, di mana keuntungan yang belum direalisasi mengalami penurunan, artinya mengalami minus hingga dapat mengurangi laba. Itulah yang menyebabkan kenapa laba usaha perusahaan turun cukup lumayan. Bagaimana dari sisi laba bersihnya? Ternyata karena penurunan pada laba usaha,
secara tidak langsung berdampak juga pada laba rugi perusahaan, di mana perusahaan mencatat penurunan laba dibanding tahun sebelumnya sehingga hanya berjumlah 16,5 triliun di tahun 2022. Sekarang mari kita lihat secara sekilas rasio keuangannya. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa perusahaan membagi dividen yield sebesar 4% dan angka ini cukup konsisten dari tahun ke tahun. Dari sisi valuasi, perusahaan punya PER dan PBV yang tidak murah lagi, tapi masih menarik untuk dipertimbangkan. Asalkan teman-teman yakin dan cukup bisa menganalisa kinerja historis perusahaan. Dari sisi rasio keuangan, kita bisa melihat perusahaan mampu mencetak NPM dan ROE di atas 15% dan hal itu cukup memuaskan. Tapi dari sisi debt to equity ratio, seperti yang kita lihat tadi, perusahaan punya komposisi hutang dan modal yang sudah hampir lebih besar hutangnya dibanding modal, sehingga bisa dikatakan cukup harus dipertimbangkan dan harus diawasi. Nah, setelah kita melihat dividen, valuasi, dan rasio keuangan perusahaan, menurut teman-teman gimana? Apakah saham TLKM ini masih menarik untuk dibeli? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita mengemukakan pendapat secara bersama-sama. Tapi ingat, seperti biasa, apapun pembahasan di video ini bukan sebagai rekomendasi tapi hanya edukasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Thank you.